Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'da. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sikap yang harus bahkan penting untuk kita munculkan pada diri kita ini adalah sikap kontinu dalam kebaikan, kontinu dalam ibadah. Bahasa agamanya istiqomah. Istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, istiqomah di dalam menambah kebaikan-kebaikan, bukan sekedar yang wajib tapi juga yang sunnah, supaya kita menjadi orang yang terus grade-nya tambah naik, dan tambah naik lagi. Seiring dengan tambahnya umur kita, semakin mantap keimanan kita. Seiring dengan tambahnya umur kita, semakin meyakinkan seluruh perilaku kita bukan lagi seperti anak-anak, tapi sudah dewasa secara spiritual. Itu sebabnya dalam kesempatan ini saya ingin bicara soal istiqomah ini. Dalam Al-Fusilat, surat Fusilat ayat 30, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Istiqomah dalam keyakinannya itu, tatanazzalu alaihimul malaika, maka turunlah malaikat yang menyatakan alla takhafu, jangan bersedih, jangan takut, jangan bersedih. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih. Wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Ayat ini menegaskan kepada kita kalau kita istiqomah di jalan Allah, mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah, kemudian kita istiqomah, continue dalam keimanan, continue dalam ibadah, continue dalam kebaikan, maka malaikat akan membisikkan kalimat jangan takut, jangan cemas, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, siapa yang atau apa yang diharapkan lebih dari surga dan kita oleh kita? Cita-cita tertinggi, cita-cita terhebat, cita-cita terbaik dari kita kaum mukminin adalah surga Allah. Itulah puncak kebahagiaan dan kebahagiaan yang abadi. Kita berharap mendapatkan balasan berupa kebahagiaan abadi di akhirat, selain juga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dan doa kita yang sering kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia kebaikan, di akhirat juga kebaikan, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Salah satu di antara syaratnya supaya kita mendapat kebaikan dunia akhirat itu, sikapnya harus istiqomah. Salat jamaah istiqomah, baca Quran istiqomah, zikrullah istiqomah, amal soleh istiqomah. Singkat kata, sekujur tubuh kita senantiasa melakukan yang terbaik. Mata kita memandang sesuatu yang Allah ridho, memandang ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang tersurat, yang tersirat di alam semesta ini. Orang yang beriman kepada Allah, yang istiqomah itu, dia akan melihat segala sesuatu langsung ngeklik dengan Allah Subhanahu wa taala. Melihat mendung berjalan di angkasa, hatinya ingat kepada Allah. Siapa ya yang menggerakkan mendung?
di alam semesta ini. Kemudian Allah menjadikannya hujan, dan hujan itu kemudian membasahi bumi, menyuburkan tanah, tumbuhan kemudian hidup, berkembang, berbuah, dan berbuahnya untuk manusia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, Engkau ciptakan segala sesuatu tidak ada yang batil, seluruhnya bermanfaat kepada manusia, dan manusia merasakan sebagai sebuah kenikmatan. Semuanya adalah nikmat dari Allah. Apakah kita ini bersyukur atau kufur kepada Allah? Dan orang-orang yang istiqomah senantiasa mengedepankan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melihat segala sesuatu hatinya tergerak untuk mengagumi Allah, berterima kasih kepada Allah, dan disambut oleh lisannya menyebut nama Allah, Allah dan Allah. Termasuk melihat segala sesuatu yang sifatnya fenomenal. Kita sekarang berada pada sebuah keadaan bahwa kehidupan ini sekarang sungguh luar biasa, susah dirunut dengan nalar sehat kita. Kenapa tiba-tiba orang seluruh dunia sama nasibnya? Mereka ketakutan terhadap virus corona itu. Siapa yang mengirim virus corona itu? Dan terlepas dari apa pro kontra, kita menyatakan di dalam keyakinan kita, semua itu atas kehendak Allah. Mustahil terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Dan yang maha kuasa untuk mengakhiri kondisi ini bukan siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi kita beragama ini ingin menyadarkan seluruh pemeluknya bahwa Allah ikut campur tangan di dalam seluruh sendi kehidupan kita. Kita bisa tersenyum karena Allah yang menggerakkan bibir kita. Kita bisa berkedip karena mata kita, Allah yang mengaturnya. Jantung kita bisa memompa darah karena Allah yang menggerakkannya. Sekujur tubuh kita bisa melakukan fungsi dan tugasnya karena Allah yang campur tangan. Tidak mungkin tangan kita bisa bergerak dan melempar segala sesuatu kalau Allah tidak menghendakinya. Maka ketika kita memanah sesuatu, jangan kau kira karena tanganmu yang menggerakkan panah itu, tetapi panah itu Allah lah yang menggerakkannya menuju pada sasaran dan titik yang ditujunya. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau itu yang terjadi pada diri kita, maka tidak ada satupun yang terlewati dalam hidup ini. Semuanya ada pengaruh, semuanya ada kekuasaan, dan semuanya di situ ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masihkah kita ragu dengan kehidupan ini? Kecuali orang-orang yang ateis boleh ragu. Orang yang ateis itu memang sudah tidak mau percaya kepada Tuhan. Tapi sebenarnya mereka menipu diri sendiri ketika dia kepepet besok akan menyebut nama Tuhannya, entah namanya siapa yang disebut, tapi mereka mengakui ada Tuhan, ada kekuatan di balik alam semesta ini. Itulah yang diakui, termasuk Firaun sendiri. Semula menentang, bukan sekedar menentang kerasulan, tetapi menentang adanya Tuhan. Tapi begitu dia hampir tenggelam di laut, dia menyatakan, aku iman, aku percaya kepada Tuhannya Musa. Itulah manusia. Begitu dia kepepet, baru menyebut nama Tuhan, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasul Muhammad SAW, umatku itu terbelah menjadi dua golongan tipe. Pertama, tipe orang yang kalau ada masalah, ada problem, dia menghadapi sesuatu yang susah, baru ingat kepada Allah. Ada juga orang yang ketika dia longgar, hatinya tidak ada problem, dia lupa kepada Allah. Atau sebaliknya, ada orang ketika dia bergelimang dengan kenikmatan, nikmat yang datang dari Allah begitu banyak, materi datang bertubi-tubi, dia ingat kepada Allah dan menjadi orang loman, dia dekat kepada Allah. Begitu dia dihimpit oleh persoalan, kekurangan, rasa sakit, dan ketidakcukupan, dia menyalahkan Allah. Sekarang kita tergolong mana di antara kedua itu? Doa kita mudah-mudahan kita dalam segala kondisi selalu ingat kepada Allah, bersandar kepada Allah, menyebut nama Allah,
dan kita bergantung kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Di situ kemudian kita disadarkan oleh ayat Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Orang beriman sandaran hidupnya Allah, maka Allah akan angkat mereka dari kegelapan hidup yang penuh masalah menuju kehidupan yang selesai masalah dan beres karena ada cahaya dan maunah Allah. Tapi mereka yang bersandar kepada tagut, zat selain Allah, maka Allah biarkan mereka jatuh terjerembab ke dalam lembah yang sangat dalam, dan dia tidak bisa move on, tidak bisa bangkit. Dia berada di kubangan yang tidak ada kunjung selesainya. Marilah kita kembali ke fitrah kita pernah berjanji kepada Allah ketika kita ditanya, alastu birabbikum qalu bala syahidna, apakah saya ini Tuhanmu wahai manusia? Tuhan roh kita menjawab, iya, engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Sekaranglah persaksian itu kita tunjukkan kepada Allah dalam kehidupan. Kita mengakui Tuhan kita Allah dan kita menyembah hanya kepada Allah. Kita mohon pertolongan kepada Allah dan kita berharap Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Mudah-mudahan manfaat dan kita diampuni dari segala khilaf, salah dan dosa. Kita termasuk golongan orang-orang yang terpilih, insyaallah bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.